Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Fadila Rahma dengan NIM 06031282429034 dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mode pembelajaran yang sangat menarik dan relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran ekonomi, yaitu mode pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning merupakan mode pembelajaran yang pertama kali diperkenalkan oleh Jerome Seymour Brunner pada tahun 1961. Brunner berpendapat bahwa proses belajar yang paling baik adalah ketika siswa secara aktif menemukan sendiri pengetahuan mereka. Dalam Discovery Learning, guru bukan lagi menjadi sumber utama informasi, tetapi berperan sebagai fasilitator yang menuntut siswa untuk menemukan konsep, prinsip, atau hukum melalui pengalaman belajar langsung. Model ini sangat cocok diterapkan pada pembelajaran ekonomi karena ekonomi tidak hanya berbicara tentang teori, tetapi juga tentang fenomena nyata yang bisa diamati, dianalisis. Melalui Discovery Learning, siswa diharapkan mampu mengaitkan teori ekonomi dengan kondisi yang mereka temui di lingkungan sekitar, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Model Discovery Learning terdiri dari 6 tahapan utama menurut Kemendikbud 2013. Mari kita bahas satu persatu disertai contoh penerapannya dalam pembelajaran ekonomi. Yang pertama, simulation atau pemberian rangsangan. Pada tahap pertama ini, guru berusaha membangkitkan rasa ingin tahu siswa dengan memberikan fenomena kasus atau permasalahan nyata yang berkaitan dengan pembelajaran ekonomi. Yang pertama, simulation atau pemberian rangsangan. Pada tahap pertama ini, guru berusaha membangkitkan rasa ingin tahu siswa dengan memberikan fenomena kasus atau permasalahan nyata yang berkaitan dengan materi. Contohnya, guru menyampaikan berita tentang kenaikan harga beras di Indonesia atau grafik inflasi bulanan dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Dari sana, guru menanyakan kepada siswa, mengapa harga beras bisa naik pada waktu tertentu? Apa yang menyebabkan harga barang berubah-ubah? Nah, pertanyaan seperti ini mensimulasi siswa untuk berpikir dan menimbulkan keinginan untuk mencari tahu jawabannya. Yang kedua, problem statement atau identifikasi masalah. Pada tahap kedua ini, siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan fenomena yang diberikan. Siswa diajak berdiskusi dan merumuskan pertanyaan penelitian sederhana. Sebagai contoh, siswa mungkin menyusun pertanyaan seperti apakah kenaikan harga beras disebabkan oleh kenaikan permintaan atau penurunan penawaran. Dengan begitu, siswa mulai berpikir kritis dan mengarahkan perhatiannya pada inti masalah yang akan diselidiki. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Pada tahap ketiga ini, siswa mencari informasi atau data yang relevan. Mereka dapat menggunakan berbagai sumber seperti buku teks, artikel, laporan ekonomi, dan sumber lainnya, situs ekonomi seperti BPS atau hasil wawancara dengan pelaku usaha. Sebagai contoh, siswa mencari data tentang jumlah produksi beras di Indonesia dalam 3 tahun terakhir atau membaca artikel tentang kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga pangan. Pada tahap ini, siswa belajar mengumpulkan data empiris sebagai dasar untuk menganalisis fenomena ekonomi. Yang keempat, data processing atau pengumpulan data. Pada tahap keempat ini, data yang sudah dikumpulkan dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, atau kecenderungan tertentu. Sebagai contoh, siswa mungkin menemukan bahwa ketika produksi beras menurun karena cuaca buruk, harga cenderung naik. Nah, dari sini mereka mulai memahami hubungan antara penawaran dan harga, bahwa ketika penawaran turun, harga cenderung meningkat. Di tahap ini sangat penting karena menjadi proses pembentukan pengetahuan baru melalui kegiatan berpikir kritis. Verification atau pembuktian. Pada tahap kelima ini adalah siswa membandingkan hasil analisis mereka dengan teori atau konsep ekonomi yang telah dipelajari sebelumnya. Sebagai contoh, siswa mengaitkan temuannya dengan hukum permintaan dan penawaran yang menjelaskan bahwa harga terbentuk dari interaksi antara jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Jika hasil analisis mereka sesuai dengan teori, maka siswa telah berhasil membuktikan kebenaran pengetahuan yang ditemukan secara mandiri. Nah, yang terakhir yaitu generalization atau menarik kesimpulan. Pada tahap terakhir ini, siswa merumuskan kesimpulan dari proses pembelajaran dan mempresentasikannya kepada teman-teman. Sebagai contoh, siswa menyimpulkan bahwa perubahan harga beras dipengaruhi oleh faktor penawaran seperti cuaca dan biaya produksi, serta faktor permintaan seperti jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat. Melalui tahap ini, siswa tidak hanya memahami konsep ekonomi secara teoritis, tetapi secara praktis berdasarkan pengalaman nyata.
Kelebihan dari discovery learning yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan logis siswa. Yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu dan motivasi belajar yang tinggi. Yang ketiga, mendorong kemandirian dan tanggung jawab dalam belajar. Yang keempat, pengetahuan yang diperoleh lebih melekat karena ditemukan melalui proses aktif. Yang terakhir, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata. Untuk kekurangan dari mode pembelajaran discovery learning yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang relatif lama terutama untuk tahap pengumpulan dan pengolahan data. Yang kedua, tidak semua siswa siap atau terbiasa belajar secara mandiri. Yang ketiga, guru harus menyiapkan rancangan pembelajaran dan sumber belajar yang matang agar kegiatan tidak menyimpang dari tujuan. Dan yang terakhir, dalam kelas besar guru mungkin kesulitan memantau aktivitas setiap kelompok siswa. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa discovery learning adalah mode pembelajaran yang menekankan proses penemuan pengetahuan oleh siswa sendiri. Model ini sangat sesuai diterapkan dalam pembelajaran ekonomi karena dapat membantu siswa memahami fenomena ekonomi yang kompleks secara langsung dan logis. Dengan menerapkan discovery learning, siswa tidak hanya memahami teori ekonomi, tetapi juga belajar berpikir seperti seorang ekonom, yaitu dengan menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai calon pendidik, kita perlu menerapkan model ini dengan kreatif dan fleksibel agar pembelajaran menjadi menyenangkan, sekaligus bermakna. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.